Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Fitri Mustika Badri ingin menjelaskan mengenai stoikiometri, lebih tepatnya yaitu mengenai konsep mol. Stoikiometri merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif yang ada antara reaksi atau reaktan dan produk hasil dari reaksi dalam suatu reaksi kimia. Jadi, apakah itu mol? Mol merupakan satuan yang digunakan untuk menentukan jumlah partikel. Ketika berhubungan dengan reaksi-reaksi kimia, kita pasti tidak jauh dari perhitungan dengan mol. Jadi, teman-teman, dalam konsep mol kita akan mempelajari hubungan mol dengan massa, konsentrasi larutan atau molaritas, volume gas, dan jumlah partikel, di mana masing-masing akan saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama, kita akan mempelajari hubungan antara mol dengan massa. Massa untuk membentuk 1 mol suatu zat disebut dengan massa molar dan memiliki satuan gram per mol. Hubungan antara mol dengan massa suatu zat ditunjukkan dengan rumus jumlah mol atau N sama dengan massa zat dibagi dengan massa molar. Hubungan mol dengan massa berkaitan dengan AR atau MR, di mana AR merupakan massa satu atom, sedangkan MR merupakan massa satu molekul dengan satuan SMA atau satuan massa atom. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh soal yang menghubungkan antara mol dengan massa. Hitunglah mol dari 4,4 gram CO2 jika diketahui AR dari C yaitu 12 dan AR dari O yaitu 16. Dari soal tersebut diketahui massa dari CO2 yaitu 4,4 gram dan MR dari CO2 yaitu 44 yang diketahui dari hasil ARC dan ARO. Kemudian yang ditanyakan yaitu N dengan rumus mol yaitu massa dibagi molar. Kita mengetahui 4,4 gram dibagi dengan 44, kemudian hasilnya yaitu 0,1 mol. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara mol dengan molaritas. Molaritas merupakan ukuran konsentrasi larutan yang didefinisikan sebagai jumlah mol zat terlarut per liter larutan. Satuan dari molaritas adalah mol per liter atau molar. Dengan rumus perhitungan yaitu molar sama dengan jumlah mol dibagi dengan volume. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Hitunglah kemolaran larutan NaOH sebanyak 0,1 mol yang dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya menjadi 150 ml. Dari soal tersebut diketahui N atau jumlah molnya yaitu 0,1 mol dan volumenya yaitu 150 ml atau 0,15 liter. Kemudian yang ditanyakan adalah molaritas. Rumus dari molaritas yaitu N per V. Jadi tinggal dimasukkan data dari hasil yang diketahui yaitu 0,1 mol dibagi dengan 0,15 liter yang didapatkan hasil 0,67 molar. Yang selanjutnya yaitu mengenai hubungan mol dengan volume. Volume molar merupakan volume 1 mol gas yang diukur pada kondisi tertentu di mana terdapat kedua keadaan yaitu STP yang diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan RTP yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius. Jika dalam soal diketahui mol dan ingin mencari volume gas, maka mol dikali dengan volume molar, dan sebaliknya jika mencari mol dan diketahui volume gas, maka volume gas dibagi dengan volume molar. Selain hal tersebut, volume gas dapat dicari dengan melihat dua keadaan. Yang pertama yaitu pada keadaan suhu dan gas tertentu, maka menggunakan rumus P kali V sama dengan N kali R kali T, di mana P merupakan tekanan, V yaitu volume, N yaitu jumlah mol, R tetapan gas ideal yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 dan T adalah suhu, dan diukur pada keadaan suhu yang sama dengan rumus N1 per V1 sama dengan N2 per V2.
Mari kita membahas soal berikut ini. Hitung volume 2 mol gas O2 jika diukur pada keadaan STP dan RTP. Dari soal tersebut diketahui jumlah molnya yaitu 2 mol dan yang ditanyakan yaitu volume. Jawaban dari A yang ditanyakan STP yaitu dengan menggunakan rumus volume N kali 22,4 di mana 22,4 merupakan volume dari STP. Kemudian dihasilkan 44,8 liter. Dan yang B yaitu yang ditanyakan pada keadaan RTP dengan menggunakan rumus yang sama namun dengan menggunakan volume berbeda yaitu dengan menggunakan volume 24 dan dihasilkan volume 48 liter. Yang terakhir yaitu mengenai hubungan mol dengan jumlah partikel. Avogadro menyebutkan bahwa setiap 1 mol suatu zat memiliki kandungan 6,02 kali 10 pangkat 23. Rumus hubungan mol dengan jumlah partikel melambangkan P jumlah partikel, N melambangkan jumlah mol, sedangkan L melambangkan bilangan Avogadro. Jika dalam sebuah soal diketahui mol dan ingin mencari jumlah partikel, maka mol dikali dengan bilangan Avogadro. Dan jika sebuah soal diketahui jumlah partikel dan ingin mencari jumlah mol, maka dibagi dengan bilangan Avogadro. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas soal berikut ini. Hitunglah mol dari 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul N2. Dari soal tersebut diketahui jumlah partikelnya yaitu 3,01 kali 10 pangkat 23. Yang ditanyakan yaitu jumlah mol. Dari hal tersebut diketahui rumus yang digunakan yaitu N sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Sehingga 3,01 kali 10 pangkat 23 dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga hasil yang didapatkan yaitu 0,5 mol. Terima kasih teman-teman sudah menyimak mengenai konsep mol. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.